semuanya, hai, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita general reading kembali ya untuk teman-temanku semua ya. Hari ini temanya atau topiknya yang akan kita bahas adalah kabar dia saat ini bagaimana ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah subscribe dan yang baru datang, baru tahu dengan channelku. Hai, salam kenal dari aku, Nyimas Madasari, dan selamat bergabung. Jangan lupa di subscribe dan nanti silahkan komen-komen ya di kolom komentar untuk kita berteman. Oke, kita mulai saja ya. Kabar dia hari ini bagaimana? Oke, aku mau berdoa dulu ya. Semesta, semoga apa yang kutarik ini adalah energi seseorang yang memang ingin disampaikan kepada seseorang yang saat ini bisa saja ada yang sedang mengalami sama seperti apa yang saya ceritakan dalam lintrik hari ini. Oke, semua teman-temanku semua, apakah sudah siap mendengarkan kelanjutannya ya? Oke, di sini ada ya cirinya. Oke, ada cirinya. Bahwasannya orang ini tuh adalah orang yang jauh ya, orang yang jauh jaraknya dari kamu, atau orang yang sudah lama tidak berjumpa dengan kamu. Jadi ini yang mau kalian dengar ya. Kabar dia saat ini bagaimana? Oke. Di sini sepertinya dia mau melakukan sebuah perjalanan ya, atau dia tidak di tempat, atau dia tidak di dalam sebuah kamar atau ruangan ya. Bagaimanakah saat ini kabar dia? Oke, dia sedang banyak sekali perubahan ya dalam hal situ apa ya namanya ya. Tidak lagi seperti saat waktu ketemu dengan kamu ya. Oke. Oke, kita mau ngomongin soal seseorang ini ya. Tapi saya melihatnya seseorang ini sudah memiliki pasangannya, teman-teman ya. Kabar dia bagaimana? Mungkin Anda semua sudah kenal atau mungkin pernah dekat dengan Anda semua seseorang ini yang sedang kita bahas hari ini. Bahwa seseorang ini memiliki jarak yang sangat jauh dengan dirimu ya. Mungkin juga seseorang ini pernah bertengkar dengan kamu ya sebelumnya, atau dia orang yang selalu membuat kamu banyak atau terlibat masalah ya. Ada ya. Saat ini bagaimana? Saat ini kondisi dia adalah dimana dia sekarang sudah berpasangan ya, sudah memiliki pasangan sah ya, sudah menikah gitu. Dia dengan pasangannya selalu saja berada dalam konflik atau masalah, dimana sesuatu ya, hal yang dibahas adalah tentang finansial atau pekerjaan ya, yang mungkin kondisi orang yang kamu kepoin ini adalah seorang pria kah atau seorang perempuan kaya. Ini bisa energi bolak-balik ya. Jadi saat ini dia sedang mengalami kesulitan finansial ya, atau sesuatu hal tentang pekerjaannya mungkin sedang tidak baik-baik saja atau sedang menganggur, di mana di sini dia dengan pasangannya yang pasangan sahnya ini memiliki banyak sekali keruwetan ya atau masalah ya. Selalu saja berbeda pandang, berbeda tujuan, ketidakcocokan dalam sebuah pemikiran. Jadi yang dikatakan oleh si pasangannya ini kepada dia adalah hal-hal yang selalu mengenai atau konfliknya tentang sebuah pekerjaan dia yang selalu dikomplain oleh si pasangannya ini ya, dan juga soal finansial yang mana saat ini keadaan dia sedang banyak bertengkar ya, atau ada cekcok ya saat mereka ini gitu. Ada keadaannya sehari ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja dengan pasangannya, sedang marahan atau sedang ada habis bertengkar begitu ya. Yang dibahas apa, yaitu soal pekerjaan atau usahanya dia ya, karena mungkin finansialnya kurang gitu ya, pemasukannya. Yang seperti itu biasa terjadi ya teman-teman. Lalu ya di sini ada halangan ya. Sebentar, aku bacakan biar berpasangan.
Oke, jadi finansial tersebut atau pekerjaan tersebut ya, menjadikan kondisi di dalam hubungan dia dengan pasangan sahnya semakin sulit ya, atau sering sering bertengkar atau sering, apa ya, selalu menyulut emosi gitu ya. Ada pembicaraan-pembicaraan yang kalau sedang santai dengan pasangannya, hal-hal yang dibicarakan atau diulas atau diributkan adalah soal keuangan atau soal hal-hal yang membuat si pasangan ini merasa cemburu ya. Merasa cemburu atas pekerjaan yang dia, apa namanya, yang dia kerjakan. Mungkin hal-hal yang di sana terdapat sesuatu yang tidak, disetujui atau tidak disukai oleh si pasangan sahnya ini. Namun satu-satunya jalan dan cara dia mencari uang adalah di tempat di mana di sana sebenarnya si pasangan tidak suka dia berada di, usaha yang sedang dia kerjakan ini gitu ya. Tapi dia ribut gitu, jadi ribut terus nggak suka gitu dengan kerjaannya dia. Terus, nggak dapetin uang, terus, dia komplain, "Kenapa kamu tidak cari uang?" Pokoknya komplain lah ya, namanya pasangan ya, apalagi sudah berumah tangga, sudah memiliki, apa, keturunan. Jadi yang dijadikan masalah itu paling apa, paling juga sebuah, finansial atau pekerjaan si pasangan kepada pasangannya ya, komplain gitu, tidak ada pemasukan atau, pekerjaannya membuat malu si pasangan. Jadi si pasangannya selalu, tidak pernah sepaham, sepemikiran dengan pasangannya gitu ya. Jadi kayaknya ribut, nggak ketemu kliknya gitu ya, nggak suka, nggak cocok. Mungkin si aku langsung sebut aja ya, mungkin istrinya pinginnya, dia kerjanya enak gitu, kerjanya bener-bener, apa namanya tuh, di tempat kerja yang tetap gitu ya. Tapi yang saat ini di pasangan dapatkan adalah pekerjaan yang kayak serabutan gitu, yang sering dikomplain ya sama dianya gitu, sama si pasangannya ini, sama istri sahnya ini, tentang pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan itu tidak, apa ya namanya, tidak bagus atau dipandangnya tidak baik oleh orang ya, kebanyakan mungkin seperti itu karena dia penganggur, mungkin dia jualan atau dia usaha di luar rumah seperti di lapangan atau di tempat sekolah atau di mana ya, di pinggir jalan. Jadi ngerasa malu lah gitu ya terhadap apa yang dikerjakan oleh si, pasangannya ini terhadap si, pasangan sahnya. Jadi dia nggak setuju, dia nggak suka melihat, pasangannya bekerjanya serabutan seperti itu. Itu yang jadi, sekarang pertengkaran di mereka. Kondisinya saat ini adalah seperti itu ya teman-teman ya, yang kalian kepoin. Apalagi semenjak ada ini ya, terputus ya, koneksi atau, hubungannya terputus denganmu ya. Anggap saja di sini adalah kamu adalah seseorang yang pelariannya ya, tempat bersandarnya, tempat ternyamannya dalam apa ya, melepas segala kesedihan, kesusahan hatinya, jiwanya ya, terhadap segala, apa ya namanya ya, dalam segala, apa, masalahnya dia sehari-hari ya terhadap pasangan sahnya ini dia simpan di dalam hati, dan sebenarnya kamu adalah tempat dia berbagi, tempat dia ternyamannya untuk bisa, memberikan, apa ya namanya ya, mengadu gitu ya dalam kesulitannya. Namun saat ini terputus hubungannya dengan kamu ya, sudah sangat jauh sekali saat ini hubungan kamu dengan dia terputus dan tidak ada koneksi ataupun telepon ataupun segala macam ya, pokoknya benar-benar terputus dan agak sulit mungkin kamu membuka kembali komunikasi tersebut. Kenapa dalam hubunganmu ini bermasalah sampai hari ini ya? Ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin juga sama dengan pasangan sahnya atau istrinya tersebut, bahwasannya, mungkin ada sesuatu yang memang dirinya ternyata ya, di diri si, pasanganmu ini yang, punya banyak masalah pribadi ya, atau dia memang, apa sih, sifat dan karakternya mungkin orang yang, sangat sulit sekali ya untuk bisa mengerti kamu atau sama juga mengerti pasangannya ya. Jadi dia itu ngerasa selalu dia yang benar atau dia yang selalu merasa kalau dirinya, tidak pernah bermasalah, padahal semua inti masalahnya ada di dianya. Jadi berhubungan dengan kamu pun seperti itu ya, penuh sekali, permasalahan atau hal-hal yang tidak nyambung gitu ya sama dia ya. Jadi membuat kamu untuk menghindari dia atau menjauhi dia, dan akhirnya kamu putus komunikasinya seperti itu ya.
Dan kamu di sini adalah posisinya sebagai adalah orang atau pihak ketiga ya dalam hubungan tersebut. Namun saat ini tidak bisa berjalan seperti biasanya ya. Ada sebuah kesulitan atau mungkin memang kamu memutuskan untuk tidak meneruskan hubungan tersebut karena memang situasi kondisinya sangat tidak memungkinkan atau banyak merugikan terhadap dirimu sendiri, dan itu kamu sudah memikirkannya berkali-kali, bukan hanya satu dua kali. Makanya saat ini mungkin kamu sudah berpikir tegas ya. Jadi kamu tidak lagi menunggu-nunggu apa ya namanya ya, keinginan untuk kesempatan satu 2 3 kali 4 kali lagi tidak mau. Jadi kamu memang merespon situasi yang sebelumnya waktu berpasangan dengan dia mungkin awal nyaman, berjalan terus banyak hal-hal yang tidak sejalan dengan kamu. Ya mungkin bukan masalah apapun, tapi masalah mungkin dari karakter si pasanganmu ini ya. Dia orangnya keras, dia juga diemnya itu diem, tidak mau mencari solusi kalau setiap masalah. Jadi dia selalu memikirkan apa yang dia keluarkan, dia bicarakan, dia sudah jalankan adalah itu yang benar. Padahal apa yang dia benar itu semuanya tidak sejalan dengan kamu ya. Jadi itu salah, tapi dia menganggapnya bahwasannya itu benar. Jadi kamu akhirnya kesal dengan perbuatan dan perilaku dia yang tidak pernah berubah. Akhirnya kamu memutuskan untuk meninggalkan dia atau pergi dari dia. Hal yang sepele seperti ini mungkin kamu ngerasa dia nggak punya banyak waktu buat kamu, seperti tidak pernah ngontek kamu ya, nggak pernah berhubungan, mungkin jumpa sama kamu agak sulit, di dianya banyak perhitungan ya. Di kamunya sendiri sebenarnya orang yang cukup sabar ya dengan hal semua itu, tapi dianya agak sedikit keras kepala ya. Jadi mau menang sendiri apa-apa kamu yang selalu capek gitu. Dianya nggak terlalu memikirkan hal tersebut. Di sini dia sekarang lagi apa ya? Bisa dibilang dia lagi ruwet ya. Ya seperti itu ya, dia lagi ruwet, sumpek ya tentang masalah pekerjaan dan keuangan yang dia saat ini. Gitu. Perasaannya dia sumpek, pusing, gak karu-karuan gitu ya, cari akal bagaimana bisa mendapatkan sumber uang atau bisa mendapatkan penghasilan yang besar gitu ya, untuk bisa menghidupi pasangannya di sini ya. Jadi dia benar-benar memang bertekad untuk memperbaiki hubungan dia dengan pasangannya saat ini ya, dengan keluarganya yang saat ini jadi prioritas dia ke depannya. Jadi kenapa sekarang tidak menghubungi kamu lagi? Mungkin dia sudah concern ya, sudah mungkin yang kemarin hilap ya selama 1 tahun, mungkin ada yang 1 tahun ya teman-teman di sini ya. Aku lihatnya 1 tahun lebih atau bisa kurang ya. Dimana hubungan tersebut sebenarnya di kamu mulai terpacu atau mulai ke arah yang lebih serius, tapi di dirinya mulai menarik diri atau melakukan apa namanya teman-teman, balik arah ya. Justru dia malah menginginkan kembali kepada pasangannya gitu. Setelah itu dia sedang memperbaiki dan berusaha untuk memaksimalkan gitu ya, memberikan yang terbaik terhadap pasangannya. Jadi dia fokus teman-teman ke sana, akhirnya dia meninggalkan kamu gitu ya. Jadi saat ini memang dia ingin lepas dari kamu, dan dia memang benar-benar serius terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Dengan begitu mungkin kamu ada yang bertanya mengapa beberapa lama ini tidak menghubungi kamu lagi, sampai berbulan-bulan. Tidak perlu ditanya lagi, tidak perlu ditunggu lagi. Memang dia telah kembali kepada keluarganya, kepada istrinya, untuk memperbaiki hubungan mereka ya, untuk memperbaiki keharmonisan mereka. Mungkin dia sadar gitu ya, berhubungan denganmu banyak sekali pertengkaran ya, cemburuan, pertengkaran, amarah, was-was yang dia rasakan saat bersamamu. Akhirnya dia berbelok arah untuk kembali lagi kepada pasangannya dan mulai untuk berjalan serius atau setia untuk pasangannya gitu teman-teman ya. Jadi tidak usah ditunggu lagi dan ditanya lagi, kondisinya saat ini dia sedang memperbaiki keadaannya dengan pasangannya gitu ya. Oke, lalu bagaimana? Oke, hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan saat ini kartunya. Jadi kondisi dia saat ini memang adalah orang yang berjarak jauh dengan Anda, dengan kamu ya. Dan dia saat ini pikirannya sedang ruwet dan penuh dengan masalah, dan sedang bertengkar atau sedang konflik dengan pasangannya mengenai finansial ya gitu. Lalu dia ada sebuah
penyesalan atau pusing ya karena tidak lagi terhubung denganmu ya. Mungkin itu juga dari dianya menarik diri untuk tidak terhubung denganmu, dan kamunya pun mungkin bertanya-tanya kenapa masalah ini kok lama banget ya sampai tidak menghubungi kamu gitu. Dan itu kamu mulai berbelok arah atau tidak memikirkan dia lagi, mungkin hanya sekedar kepo atau pengen tahu aja. Tapi yang jelas mungkin kamu sudah paham ya kenapa dia begitu ya. Dia kembali lagi kepada pasangan saja dan akan melakukan satu perbaikan untuk bisa memperbaiki keadaan dia dengan istrinya atau dengan anaknya, dengan keluarganya ya, untuk memperbaiki image dia dengan pekerjaan yang dia miliki saat ini. Jadi aku ngerasa ya dia itu dulu bukan orang siapa-siapa, tapi semenjak sama kamu dia memiliki power atau energi bagus ya, dimana kamu memberikan support supaya dia menjadi orang yang lebih baik atau mempunyai penghasilan atau memiliki pekerjaan. Namun setelah dia merasakan ada di pada titik kestabilan ya, kestabilan dan ekonomi, kesehatan juga sudah membaik karena itu pengaruh dari bantuan Anda bantuan kamu ya. Akhirnya pada saat dia sudah mulai siuman gitu, siuman sudah sembuh dari segala penderitaan batinnya dia terhadap istrinya gitu, akhirnya dia kembali lagi memperbaiki hubungannya lagi dan menjauhi kamu, dan tanpa pemberitahuan lalu mencari-cari alasan supaya hubungan kalian tuh bisa terpisah atau bisa putus gitu ya. Tapi dengan cara apa? Akhirnya dengan cara sering-sering tidak berkomunikasi dengan kamu, dan kamu mulai mengerti dan kamu pun akhirnya menghindar dari dia dan menjauhi dia ya. Mungkin ada yang masih tetap standby nunggu, tapi ada juga yang sudah pergi balik arah meninggalkan dia. Oh my god. Seperti itu ceritanya hari ini ya kawan-kawan semua. Dan untuk zodiaknya hari ini siapa ya? Ini general readingnya teman-teman. Kalaupun ini ada yang sama, berarti energinya sedang bersama dengan kalian, itulah yang aku tangkap. Tapi kalaupun tidak sama ya teman-teman, ini general reading. Kalau mau reading sama aku privat boleh, aku ada di description ya nomor telepon aku, tapi khusus untuk perempuan saja, tidak melayani untuk laki-laki ya, karena saya sudah lama menghindari untuk komunikasi atau menjadi pelayan jasa tarot bagi kaum laki-laki. Saya menghindari banget ya, jadi saya lebih kepada kaum perempuan saja dan remaja-remaja wanita. Itu untuk kebaikan di masa depan saya rupanya ya, bukan karena ada something atau apa, tapi saya adalah pembaca tarot atau reader tarot. Kebanyakan mungkin yang sudah kenal dengan saya tahu ya kalau saya kalau memang hal tersebut adalah hal yang mungkin bisa dibilang konyol, tapi ini adalah prinsip saya ya, karena saya tidak mau tercampuri ya, karena saya ingin selalu dekat dengan para wanita gitu loh ya, para kaum wanita. Tapi kebanyakan yang komen laki-laki. Oke, untuk zodiaknya ya, untuk Virgo. Zodiak hari ini Virgo, Leo, Sagittarius, Aries. Oke, Aries ya. Kalau setiap pembacaan pasti Aries keluar terus ya. Scorpio, Cancer selalu ada ya. Aquarius juga selalu ada. Pisces bukan situ. Sagittarius udah ya kawan-kawan ya. Satu lagi ya, itu ada 8. Cancer sudah, dan Capricorn. Oke teman-temanku semua yang tadi disebutkan zodiaknya, mungkin ini yang resonate kebetulan atau mungkin memang vibrasinya sedang sama ya. Jadi kondisi saat ini adalah orang yang sedang tidak komunikasi lagi dengan kamu ya. Kamu tidak perlu lagi kepo ya, kenapa dia melepas kamu tanpa memberitahu atau lost kontaknya lama banget ya, udah nggak ngasih tahu. Sadar ya, buru-buru sadar, karena kalau orang cinta seminggu, 2 hari, 3 hari saja tidak komunikasi pasti sudah dicari. Tapi kalau sudah berminggu-minggu jangan dicari lagi, pasti ada something dan besar banget beritanya ya. Daripada kamu sakit, mending kamu belok arah cari yang lain. Oke wanita,
ya, sayangilah dirimu ya. Jangan berlebihan terhadap laki-laki. Menghadapi laki-laki itu kan sederhana, sederhana saja sih menurut aku, seperti kamu sedang bercermin gitu ya. Kalau kamu di chat ya kamu bales, kalau tidak di chat ya kamu nggak usah ngemis gitu dan nanya kenapa kamu nggak ngechat aku ya. Dia ada untukmu, kamu harus hargai keberadaannya. Tapi kalau dia tidak ada, please kamu jangan ganggu dia ya. Kalau dia cinta, pasti dia akan selalu ada bersama kamu. Begitu mulai sekarang ya, para perempuan, para wanita, kalau galau jangan nangis ya, dandan yang cantik. Terus posting di Insta Story ya. Lalu kamu kasih caption tuh di bawahnya. Mencari duda kaya gitu ya. Atau apa? Menjadi lebih baik lagi dengan usaha yang terbaik adalah memperbaiki diri dan memperbaiki prestasi ya teman-teman ya. Jauhi orang yang membuatmu kecewa ya. Jauhi orang yang membuatmu kecewa. Menjauhlah dari pertengkaran yang tidak menemukan solusi ya. Berhenti berusaha menyenangkan orang yang tidak pernah menghargai kamu ya. Semakin kamu jauh dari hal yang meracuni jiwa kamu, maka kamu akan lebih sehat hidupnya ke depan. Oke teman-temanku semua ya. Jadi pelajarannya hari ini adalah jadilah orang yang ikhlas, bukan karena orang yang baik, karena di balik kebaikan terkadang timbul harap ingin diperlakukan baik pula ya. Dan ketika yang terjadi adalah sebaliknya, maka kamu akan dapatkan hanya kecewa. Jadi ikhlas di sini bukan karena mengikhlaskan perbuatannya, kejahatannya terhadapmu, tapi kalaupun kamu melakukan sesuatu hal pembalasan pun tidak ada gunanya, gitu kan, begitu kan. Lain halnya dengan orang ikhlas jarang sekali kecewa karena apa? Tentu karena mereka ikhlas. Bukan saya membuat Anda harus jadi lemah, orang yang menyerah, tapi dalam kondisi ini kamu akan kesulitan karena pasangan kamu ini benar-benar 100%, 1000% memang tidak ingin balik ke kamu. Tapi suatu hari nanti entah kapan, entah di mana, pasti dia akan mengechat kamu. Mungkin hanya say hello saja, tapi semua itu bukan untuk kembali. Nanti kamu akan tahu, dari situlah dia akan memperbaiki komunikasi. Kenapa dia seperti itu, tapi kamu tidak akan mungkin kembali kepadanya. Begitu juga dengan dia. Hanya sewaktu-waktu itu terjadi, mungkin seperti permintaan maaf ya, untuk melepaskan semua bebannya dia nanti, atau mungkin juga lost contact dan mungkin tidak akan pernah ada lagi gitu. Tapi ya sudah, tidak apa-apa ya, karena semua itu terjadi karena sudah takdirnya, mungkin juga tidak jodoh ya kalian bersatu. Semoga cerita Lintrik hari ini menjadikan pelajaran kita ke depannya, bahwa kamu menjadi apa yang kamu pikirkan jika kamu selalu memikirkan masalah. Betul, jadi banyak masalah, banyak pikiran ya, karena orang yang kamu tunggu tidak datang, tidak juga chat. Masalah akan terus bertambah sayang, tidak berkurang. Jika kamu selalu berpikir positif, kesempatan akan terus datang menghampiri kamu beserta keberuntungan kamu. Jadi hari ini terima kasih untuk teman-temanku yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga aku doakan hari ini ya, yang sedang sakit semoga lekas sembuh ya. Yang sedang mengerjakan sesuatu sulit tidak mendapatkan jalan keluar, semoga Tuhan berikanlah jalan keluarnya, bukakan jalannya ya, diberikanlah kemudahan. Semoga teman-temanku ini yang mendengarkan ini mampu melakukan dan menembus semua hal-hal yang susah dan sulit untuk diterjang atau dilewati. Semoga diberikan kekuatan untuk melewatinya dan mudah untuk bisa lolos dari semua yang sedang menghalangi teman-temanku, pendengarku ini Tuhan. Amin, amin, amin. Dan semoga teman-temanku di sini ya rezekinya berlimpah deras ya, seperti air mengalir, astungkare. Pokoknya teman-temanku semua jangan berputus asa, tetap ingat jaga mental ya, tetap harus ingat dengan doa, karena doa itu adalah penyelamat kita, supaya kita selalu senantiasa berada dalam lindungan dan batasan Tuhan kasih, agar kita selamat dari mara bahaya. Teman-temanku semuanya terima kasih banyak, sampai jumpa lagi, bye bye.